Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang jenis-jenis sistem operasi. Sebelum masuk ke materinya, kami berenam akan memperkenalkan diri dan tugasnya. Nama saya Lisda Putri Jakia, saya sebagai moderator dan pembicara 1. Nama saya Tria Sri Pratiwi. Nama saya Rifki Gifari dan sebagai pembicara 6. Nama saya Satria Ibnu Sina. Nama saya Ahmad Ija Rizky. Nama saya Dwi Andika. Dalam dunia teknologi yang semakin maju, memahami ragam sistem operasi adalah langkah awal untuk menjadi pengguna yang cerdas. Mari kita simak bersama tentang slide kedua yang saya berikan judul Dunia yang Beragam. Saat kita menyalakan smartphone, laptop, atau bahkan melihat sebuah server, pernahkah terpikir oleh kalian? Apakah sistem operasi yang menjalankan semua perangkat ini sama? Ternyata tidak. Dunia sistem operasi sangatlah beragam dan menarik untuk dijelajahi. Dan sekarang, biarkan pembicara 2 yang akan memandu kita memahami bagaimana cara mengelompokkannya. Terima kasih Lisda. Ya, untuk memudahkan pemahaman, kita bisa mengelompokkan sistem operasi berdasarkan 3 kriteria utama. Pertama dan yang paling umum adalah berdasarkan perangkat yang dijalankannya. Kedua, berdasarkan cara kita berinteraksi antar mukanya. Dan ketiga, berdasarkan jumlah pengguna dan tugas yang bisa dilakukannya. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dari yang paling dekat dengan kita, yakni OS desktop. Di arena ini ada 3 pemain utama. Pertama, Microsoft Windows, sang raja kompatibilitas dengan jutaan software. Kedua, macOS dari Apple, yang terkenal dengan stabilitas dan desainnya yang elegan. Dan ketiga, Linux, sang jawara open source yang menawarkan kebebasan dan keamanan tinggi. Masing-masing punya keunikan dan penggemarnya sendiri. Nah, sekarang kita geser ke saku celana kita sambil menunjuk smartphone di dunia mobile. Pertarungan didominasi oleh 2 sistem, Android dengan fleksibilitas dan pilihan perangkatnya yang sangat luas, dan iOS dari Apple yang menawarkan ekosistem tertutup yang terintegrasi sempurna dan keamanan yang ketat. Pilihan antara keduanya seringkali adalah pilihan antara kebebasan dan kenyamanan yang terkurasi. Terima kasih, tapi di balik kemudahan yang kita rasakan, di genggaman ada pahlawan tak terlihat. Mereka adalah OS server sistem operasi. Inilah yang menjadi tulang punggung internet, menjalankan website, data, dan aplikasi kita. Di sini Linux adalah sang rasa yang tak terbantahkan karena keandalannya, sementara Windows server banyak dipakai di perusahaan yang sudah menggunakan produk Microsoft. Dan tahukah kalian, OS juga bersembunyi di sekitar kita, di dalam TV, mobil, bahkan microwave. Ada embedded OS lebih keren lagi untuk tugas yang sangat kritis, seperti di pesawat terbang atau robot medis. Dibutuhkan real-time OS RTOS yang menjamin respon waktu yang sempurna dan dapat diprediksi. Mereka mungkin kecil tapi dampaknya sangat besar. Pembahasan yang menarik. Sekarang mari kita lihat dari sisi cara kita berbicara dengan komputer. Ada 2 cara utama, melalui GUI yang visual dan mudah dengan klik di sini sana, atau melalui CLI yang penuh dengan perintah teks tapi sangat powerful dan efisien. Hampir semua OS modern memiliki keduanya, meski dengan porsi yang berbeda. Terakhir, dari sisi kemampuannya, ada OS single user untuk penggunaan pribadi dan multi user yang bisa melayani banyak orang sekaligus, seperti di laboratorium komputer atau server. Dan semua OS modern adalah multitasking yang memungkinkan kita membuka banyak aplikasi secara bersamaan, sesuatu yang kita anggap remeh sekarang. Lalu, mana yang terbaik? Jawabannya,
tergantung kebutuhan. Sebagai panduan singkat, lihatlah tabel perbandingan ini. Windows unggul di kompatibilitas, macOS di ekosistem dan kreativitas, sedangkan Linux di keamanan dan kustomisasi. Pilih sesuai dengan apa yang paling penting untuk Anda. Kemana arah perkembangan sistem operasi? Masa depan terlihat semakin menarik. Kita akan melihat teknologi di mana OS yang sama akan berjalan dengan paralel. Lalu OS yang berbasis Word akan semakin umum dan integrasi kecerdasan buatan AI yang akan membuat interaksi kita dengan komputer menjadi lebih natural dan intuitif. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini, kami hari ini pahami dulu, baru pilih dengan sistem operasi luas dan beragam dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing OS. Kita bisa menjadi pengguna yang berkelas dan pilihan alat yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan kita, baik untuk belajar, bekerja, ataupun Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas nama kelompok, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga presentasi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.